Baik sobat, hari ini kita akan membahas kembali aplikasi Dapodik versi 2021. Kali ini kita akan coba pada aplikasi Dapodik masuk dengan menggunakan akun PTK. Akun PTK yang sudah dibahas pada bagian GTK, yang mana dibuatkan akun PTK oleh operator, masukkan user atau email PTK, lalu passwordnya, lalu maka akan muncul tampilan data pribadi PTK. Di sini semua atau beberapa perubahan. Apabila ada perubahan data PTK, maka dilakukan oleh PTK itu sendiri. Jadi sebetulnya yang harus lebih tahu data sendiri itu ya PTK itu sendiri. Karena dimulai data-data pribadi ya PTK itu sendiri yang tahu, bukan orang lain. Itu di sini saya mencoba untuk membuka akun PTK. Baik, ini tampilan data PTK itu sendiri. Jadi bagi PTK yang ingin mengedit atau merubah data PTK ini menggunakan akun PTK, tidak menggunakan akun Dapodik. Nah, di sini jadi silakan oleh PTK-nya itu sendiri, karena yang tahu data-data pribadi ya PTK itu sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya di sini pengentrian nilai oleh untuk karena yang tahu kondisi perkembangan siswa ya wali kelas itu sendiri atau guru itu sendiri, bukan orang lain. Karena yang mengajar ya guru itu sendiri. Karena untuk saat ini USMN akan dibuka kembali, berarti nanti di semester yang akan datang. Selanjutnya validasi. Ini validasi kembali. Ini karena saya menggunakan akun kepala sekolah, maka proses sinkronisasi atau proses pengiriman data apabila data itu sudah di entry sampai dengan selesai, maka proses sinkronisasinya menggunakan akun kepala sekolah, bukan akun Dapodik. Seperti biasa, sebelum melakukan sinkronisasi, divalidasi dulu. Takutnya masih ada yang nyantol atau yang nyangkut data-data yang masih invalid. Maka kalau masih ada data yang invalid, harus kembali lagi menggunakan akun operator Dapodik, perbaiki yang invalidnya, sehingga aplikasi tersebut atau data tersebut sudah free atau bebas dari data-data invalid. Nah, apabila sudah selesai, artinya sudah hilang data yang invalid. Ya, kalau yang warning seperti yang sudah dibahas sebelumnya itu masih bisa diizinkan atau masih diizinkan untuk proses sinkronisasi kalau yang warning. Tapi yang warning tetap ya Ibu Bapak harus diperbaiki. Apabila sudah selesai tampilan seperti ini, maka silakan melakukan proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi di sini masih ditemukan data warning. Apakah Anda akan melanjutkan ke proses sinkronisasi? Ya. Nah, ini lembar konfirmasi sinkronisasi. Ini dikonfirmasi kembali. Silakan unduh profil sekolah apabila akan diunduh. Berikutnya lanjut. Tahap kedua, ini konfirmasi. Konfirmasi tentang GTK, jumlah guru induk ada berapa? Ada 9. Pendik ada 1, PNS-nya ada 1, GTI ada 9, GTK induk yang berusaha honor tidak ada di sini.
Berikutnya konfirmasi tentang pembelajaran. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Jumlah rombel reguler ada 11. Jauh belajar kelas jauh atau kecil tidak ada. Jumlah rombongan belajar terbuka tidak ada. Berikutnya konfirmasi peserta didik, ada 3 item. Satu adalah jumlah peserta didik ada 67. Jumlah peserta didik ABK ada 67. Jumlah peserta didik yang memiliki IP, KPS atau PKH ada 4 orang. Lalu konfirmasi sarana adalah jumlah ruangan kelas ada 1, jumlah lab ada 1, perpustakaan ada 1, komputer ada 25, sumber listrik ada, fasilitas internet. Yang terakhir adalah konfirmasi menerima BOS atau tidak. Ini dipastikan ya, apakah kelas tersebut menerima BOS atau tidak. Berikutnya konfirmasi isian dapodik. Sudah oke. Nah, langsung di sini ini ada berikut data-data yang telah Anda konfirmasi. Nah, lanjut sinkronisasi atau batal. Jika ingin dilanjutkan, silakan klik sinkronisasi. Lanjut sinkronisasi. Lalu di sini ada pernyataan integritas. Pernyataan integritas data dapodik di sini adalah siapa yang menyatakan adalah kepala sekolah. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku kepala sekolah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang dikirim ke server Dapodik Dasmen Kemdikbud telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan fakta di sekolah yang saya pimpin. Nah, demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dan apabila terjadi manipulasi data, maka saya bersedia menerima sanksi moral, sanksi administrasi, serta tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang menyatakan siapa di sini? Yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isian dapodik adalah kepala sekolah. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Maka ada konfirmasi lagi. Anda yakin akan mengirimkan data-data tersebut? Ya. Nah, jika sudah ya, kita tunggu untuk proses pengiriman sinkronisasi. Nah, maka akan muncul tabel sinkronisasi. Nah, di sini adalah proses akan mulai sinkronisasi atau pengiriman data. Ini sudah ada data yang mengalami perubahan. Lalu setelah itu akan selanjutnya melakukan proses sinkronisasi. Baik, ini kita sedang mengalami proses mengakhiri proses sinkronisasi sudah selesai. Nah, ini bisa dilihat sinkronisasi terakhir dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020 jam 22 lebih 33 menit. Waktu sinkronisasi 7 menit 22 detik. Nah, di sini ada keterangan ya. Sinkronisasi selesai, silakan cek hasil sinkronisasi di sini. Nah, jadi bisa diklik di sini. Silakan update data Sarapras untuk penghitungan kebutuhan dak fisik, aplikasi Arkas. Terus ini semua ada keterangan, termasuk di sini ada beberapa WhatsApp play surat beredar yang mengatasnamakan Kemdikbud. Di sini kita bisa mengecek surat tentang arsip surat. Berikutnya apa lagi? Di sini data yang dikirim ke server. Perincian sekolah sukses 1, gagal 0, jumlah 1, pembelajaran 11, anggota nomor 67, semuanya dalam keadaan sukses. Yang gagalnya 0, jumlah sesuai dengan hitungan yang sukses. Perubahan data yang masuk ke lokal, nih sukses, ini PTK terdaftar, registrasi peserta didik, rincian ruangan, rincian bangunan, rincian alat, omongan belajar, sanitasi pembelajaran, riwayat sertifikasi anak, riwayat pendidikan non formal, semuanya. Jadi total yang sukses 368, yang gagal 0 jumlah 368.
Di sini pun sama, perubahan data referensi yang masuk ke lokal. Yang sukses 265, yang gagal 0 jumlah ini. Itu artinya setelah proses sinkronisasi selesai. Terima kasih.